Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok e-commerce, di mana di sini kami akan mempresentasikan mengenai website hasil proyek kami, yaitu Kantin Digital, di mana digitalisasi layanan kantin Universitas Ibnu Khaldun Bogor melalui sistem pre-order dan pembayaran online terintegrasi Mitrans. Untuk kelompok anggota 3 yaitu ada saya sendiri, Risma Puspitasari, kemudian ada Reza Ditama, yang ketiga ada Tasya Cantika, dan yang terakhir ada Zahra Nur Amalia. Kemudian latar belakang dan masalah utama. Pada saat ini di berbagai sektor telah mendukung atau mendorong untuk menggunakan teknologi digital, salah satunya itu sektor pendidikan. Namun pada saat ini di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ada satu hal yang belum menggunakan teknologi digital itu, yaitu proses di kantin, di mana pada saat ini aktivitas kantin Universitas Ibnu Khaldun Bogor mencapai puncaknya itu mengantri padat pada jam istirahat siang. Sistem konvensional yang mengandalkan pemesanan dan pembayaran manual memicu penumpukan antrian fisik yang mengular, sehingga menyita waktu istirahat mahasiswa, dosen, maupun staf secara tidak efisien. Terdapat 3 masalah utama. Yang pertama itu ada waktu istirahat yang habis, karena pembeli kehilangan waktu yang berharga hanya untuk berdiri di barisan antrian masakan. Kemudian yang kedua yaitu minimnya informasi. Minimnya informasi ini karena sulitnya untuk mengetahui menu yang hampir habis dan juga harga terbaru sebelum mendatangi stand fisik secara langsung. Untuk masa yang terakhir yaitu proses serba manual, di mana pencatatan pesanan di kertas rawan human error dan juga repotnya kembalian uang tunai. Dan juga untuk laporan pesanan atau pencatatan pesanan ini karena dilakukan secara manual biasanya juga ada saja kesalahan dalam melakukan pemesanan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan utama pengembangan. Terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengimplementasikan alur transaksi e-commerce nyata mulai dari eksplorasi menu, keranjang dinamis, hingga otomasi pembayaran secara instan. Yang kedua yaitu menghilangkan budaya antre dengan membolehkan pembeli memesan makanan sebelum tiba di area kantin sesuai estimasi pick up. Dan yang terakhir yaitu mendukung visi besar digitalisasi kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan menghadirkan inovasi layanan kuliner yang modern. Selanjutnya itu ada batasan dan juga cakupan sistem, di mana ada penjagaan fokus alur. Agar pengembangan prototipe awal ke kantin ini berjalan dengan stabil dan juga terarah, cakupan sistem sengaja difokuskan sepenuhnya pada fungsionalitas alur transaksi utama antara pembeli dengan juga penjual kantin. Kemudian ada aturan dan kebijakan sistem, di mana di sistem ini tidak adanya fitur cancel karena untuk melindungi pelaku UMKM atau penjual, pesanan yang sudah dibayar itu tidak dapat dibatalkan oleh pembeli. Yang kedua yaitu sandbox payment, di mana integrasi API Mitrans menggunakan metode simulasi tanpa uang tunai atau uang asli. Dan yang terakhir yaitu pemantauan status masakan mandiri melalui menu riwayat belanja pembeli. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang telah kami buat. Pertama kita masuk ke websitenya, ini URL-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari website yang telah kami buat, berisi ringkasan mengenai website tersebut. Di sini ada 2 button, masuk dan panduan. Panduan ini adalah manual guide untuk menggunakan website ini. Yang pertama itu kita pilih toko, lalu pilih menu, tambahkan ke keranjang, lalu checkout pesanan, dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai dan pesanan diproses, maka akan berubah menjadi selesai. Selanjutnya kita akan mulai menggunakan website ini. Ini adalah halaman untuk login pembeli dan ini adalah halaman registrasi untuk pembeli. Kita akan mulai bikin akun untuk pembeli. Kita masukin email. Selanjutnya kita klik daftar. Registrasi telah berhasil, kita selanjutnya login dengan akun yang telah kita daftarkan tadi.
Selanjutnya kita masuk. Ini adalah tampilan beranda dari website yang telah kami buat. Di sini ada beberapa toko. Kita coba beli di toko ini. Setelah klik toko, maka tampil semua menu yang tersedia di toko tersebut. Di sini ada nasi goreng, mie rebus, dan lain-lain. Kita coba nasi goreng. Di sini kita bisa menambahkan catatan atau opsional, tidak juga bisa. Misalkan pedas. Nasi goreng berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita cek keranjang. Ini adalah pesanan yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita coba check out dan memilih jam kedatangan atau pengambilan, misalkan jam 16. Di sini ada rincian pesanan sekaligus catatan tadi dan ringkasan pembayaran dengan total tagihan. Lalu kita klik pilih pembayaran. Dan ini kita masuk ke payment gateway-nya Mitrans. Kita coba pakai virtual account BCA. Nah, karena ini masih simulator, maka kita akan copy dan masuk ke web simulatornya. Karena kita pakai virtual account BCA, maka kita pilih virtual account BCA. Kita paste. Kita klik pay. Smart payment success. Maka kita klik cek status. Pembayaran telah berhasil. Ini ada nomor order dan lain-lain. Dan pesanan yang tadi masuk ke menu pesanan. Ada nomor order dan detail menu yang kita check out, dan ada total dan juga keterangan diambil jam berapa. Di sini juga kami menyediakan fitur chat. Kita bisa chat ke penjual. Kita coba apakah masih lama. Kita kirim. Sekarang kita tinggal menunggu balasan dari toko tersebut. Nah, di sini ada keterangan sedang diproses. Ini adalah menu bantuan atau manual guide seperti yang tadi di awal. Ini adalah keranjang pesanan karena sudah kita check out yang tadi kita masukkan ke keranjang, jadi keranjangnya kosong. Dan ini adalah menu profile. Ini adalah data pembeli yang telah kita buat akun tadi. Di sini kita bisa edit profile. Dan kita bisa log out atau keluar. Dan mungkin segitu untuk demonstrasi untuk pembeli. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke website sebagai penjual. Masuk sebagai penjual. Tadi ada chat dari Jahara. Kita lihat chatnya tadi itu apakah masih lama. Sudah saya jawab di sini ya. Nanti akan masuk ke website si pembeli. Lalu di sini juga kita sudah chatan. Lalu selanjutnya di sini ada antrian pesanan masuk. Total pembayaran 10.000, pelanggannya Tasya Cantika. Langsung kita apabila masakan sudah selesai, si penjual bisa menyelesaikan masakannya, tinggal pencet button ini. Lalu selesai pesanan, pembeli akan mendapatkan notifikasi. Setelah itu, oke. Masuk ke pesanan selesai. Jadi sudah tidak ada pesanan aktif karena tadi sudah diselesaikan pesanannya. Lalu kita masuk ke riwayat selesai. Di riwayat selesai, ini sudah selesai. Yang Tasya Cantika sudah selesai, yang Jahara tadi sudah selesai. Setelah itu, kita bisa lihat profile.
Sini. Nama profilnya itu everyday teacher. Ada Reja Ritama. Reja. Simpan perubahan profil. Reja. Jadi Reja. Oke. Update profil berhasil. Di sini juga ada informasi total pemasukan sebesar 222.000. Pesanan selesainya ada 11 transaksi. Segitu saja dari website penjual. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai relasi database. Di sini relasi database ada pertama table message yang berisi message ID, room ID, sender ID, message, is read, dan create add yang terhubung dengan table users dan table chat rooms. Table chat room sendiri berisi room ID, user ID, shop ID, dan create add yang langsung terhubung ke table user yang berisi ID, nama lengkap, email, password, nomor telepon, role, dan create add. Dan untuk chat room dan users ini serta menu terhubung ke table toko. Table toko ini berisi shop ID, user ID, shop name, shop location, shop SRC itu untuk pet dari gambar toko tersebut. Selanjutnya ada tabel menu yang terhubung dengan toko yang berisi product ID, shop ID, product name, product price, product pet yang terhubung dengan order items dan terhubung dengan wrapper orders. Di sini ada table wrapper yaitu orders atau table induk. Yang pertama ada order ID, user ID, pickup time, total harga, payment method, status pembayaran, is finished, dan create add yang terhubung dengan order items yang berisi detail dari pesanan apa saja yang dibeli oleh pembeli. Pertama ada ID, order ID, product ID, QTY, not, dan subtotal. Kemudian di sini kita bisa lihat orderan yang baru saja kita lakukan sebelumnya. Maka setelah user melakukan pembelian, maka akan otomatis menambah di bagian sini. Pembelian sebesar 15.000 dengan payment methodenya QRIS dengan status pembayarannya settlement. Untuk settlement ini artinya pembayaran telah berhasil. Untuk cancel maka pembayaran itu gagal. Untuk pending maka pembayaran itu masih dalam keadaan pending. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.